Hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi IPA kelas 8, yaitu bab tekanan pada zat dan penerapannya. Yang pertama ada tekanan hidrostatik. Nah, kita harus mengetahui mengenai fluida terlebih dahulu. Fluida ini adalah zat yang dapat mengalir. Dan kita tahu bahwa ada 3 wujud zat, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, dari ketiga wujud tersebut, yang tergolong ke dalam fluida adalah zat cair dan gas. Zat cair dan gas ini memiliki massa sehingga memiliki berat, dan pada saat berada di suatu tempat yang memiliki luas tertentu, maka akan menghasilkan tekanan. Tekanan hidrostatik itu sendiri adalah tekanan dalam zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. Nanti di sini ada beberapa simbol yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah pH, yaitu tekanan zat cair. Kemudian ada Rho, yaitu massa jenis zat cair. G, percepatan gravitasi. Dan H adalah kedalaman zat cair. Berikutnya ada bejana berhubungan. Jika bejana berhubungan diisi zat cair yang sama, maka dalam keadaan setimbang, permukaan zat cair dalam bejana-bejana akan terletak pada suatu bidang datar. Tapi hukum tersebut tidak berlaku apabila 1. Tekanan di atas bejana tidak sama, kemudian diisi 2 atau lebih macam zat cair, yang ketiga digoyang-goyangkan, dan yang terakhir salah satu bejananya merupakan pipa kapiler. Nah, gaya yang bekerja pada suatu zat cair dalam ruang tertutup, tekanannya akan diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan sama besar, dengan rumus F1/A1 sama dengan F2 per A2. F1 adalah gaya yang bekerja pada penghisap 1, kemudian F2 adalah gaya yang bekerja pada penghisap 2, A1 adalah luas penampang penghisap 1, dan A2 adalah luas penampang penghisap 2. Nah, alat-alat yang bekerja berdasarkan hukum Pascal, ini yang pertama ada dongkrak hidrolik, kemudian mesin pengangkat mobil hidrolik, ada kempa hidrolik, elevator hidrolik, dan rem hidrolik. Berikutnya ada hukum Archimedes. Suatu benda yang dicelupkan ke zat cair akan dapat gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan benda tersebut. Dengan rumus Fa sama dengan Rho GV. Fa adalah gaya ke atas, V adalah volume zat cair yang dipindahkan atau volume benda yang tercelup, Rho adalah massa jenis zat cair, dan G adalah konstanta gravitasi. Nah, nanti ada 3 keadaan ya, tenggelam, terapung, dan melayang. Tenggelam ini terjadi ketika massa jenis benda ini lebih besar daripada massa jenis zat cair. Kemudian terapung ini terjadi ketika massa jenis benda ini lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Dan melayang ini terjadi ketika massa jenis benda sama dengan massa jenis dari zat cair itu sendiri. Nah, penggunaan prinsip Archimedes ini dapat diterapkan pada beberapa alat. Yang pertama adalah kapal laut, yang kedua galangan kapal, yang ketiga hidrometer, dan yang keempat ada jembatan ponton. Berikutnya ada ketinggian tempat dan tekanan udara, di mana semakin tinggi suatu tempat, maka akan semakin rendah tekanan udara di tempat tersebut. Dengan rumus P sama dengan P0 min Rho GH. Nah, ada beberapa alat yang dapat kita gunakan untuk mengukur. Yang pertama adalah barometer. Barometer ini adalah alat untuk mengukur tekanan atmosfer, di mana penunjukan besar tekanan atmosfer oleh barometer ini disebut dengan sikap barometer. Nah, ada beberapa jenis barometer. Yang pertama adalah barometer raksa. Barometer raksa ini bekerja berdasarkan tinggi permukaan raksa. Tinggi raksa pada permukaan laut itu adalah 76 cm, sehingga tekanan 1 atm ini sama dengan 76 cm Hg. Kemudian ada barometer aneroid. Nah, ini diukur berdasarkan kotak hampa udara yang penampangnya berbentuk lingkaran. Jika tekanan bertambah, maka kotak akan melengkung ke dalam. Berikutnya ada manometer. Manometer adalah alat untuk mengukur tekanan gas pada ruang tertutup.
Nah, ini zat yang digunakan bisa raksa terbuka untuk tekanan 1 atm, kemudian raksa tertutup untuk tekanan di atas 1 atm, dan logam ini digunakan ketika tekanannya sangat tinggi. Contohnya adalah manometer Schraffer Buddenberg, Borden, dan Bekas. Contoh soal mengenai ketinggian tempat dan tekanan udara, kota Ambarawa ini berada pada ketinggian 500 meter dari permukaan laut. Pertanyaannya, berapa tekanan udara di kota tersebut? Nah, kita akan terapkan rumus bahwa P sama dengan P0 dikurangi H per 100 dikali 1 cm Hg. Nah, kita tahu tekanan standar itu adalah 1 atm ya, atau 76 cm Hg. Jadi di sini 76. Kemudian ketinggiannya tadi 500, berarti 500 per 100 dikali 1 cm Hg. Sama dengan 76 dikurangi 5, yaitu 71 cm Hg. Berikutnya ada hukum Boyle. Hukum Boyle menyatakan bahwa hasil kali antara tekanan dan volume gas dalam ruang tertutup adalah tetap dengan syarat suhunya tetap. Rumusnya adalah PV sama dengan C atau P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. P1 adalah tekanan gas mula-mula, P2 adalah tekanan setelah diubah, kemudian V1 adalah volume gas mula-mula dan V2 adalah volume gas setelah diubah. Sementara C adalah konstanta atau tetapan. Nah, hukum Boyle ini akan berlaku jika yang pertama suhunya tetap tetapi tekanan dan volumenya berubah. Kemudian yang kedua, massa gas tetap tetapi tidak ada kebocoran gas. Yang ketiga, gas tidak jenuh. Dan yang keempat, tidak terjadi reaksi kimia di dalam ruangan. Nah, alat yang menggunakan prinsip kerja dari hukum Boyle diantaranya yang pertama adalah manometer tertutup. Manometer tertutup ini bekerja berdasarkan hukum Boyle dan hukum pertama hidrostatik. Kemudian yang kedua ada pompa udara. Nah, ini ada beberapa jenis pompa. Yang pertama adalah pompa tekan udara, yang kedua pompa isap udara, yang ketiga ada pompa air, baik pompa air isap maupun pompa air tekan, yang keempat pipet tetes, dan yang kelima alat suntik. Berikutnya ada tekanan zat cair dalam tubuh manusia. Yang pertama ada osmosis dan tekanan osmotik. Osmosis ini adalah perpindahan suatu pelarut melalui membran semi-permeabel di mana zat terlarutnya ini tidak ikut terbawa, atau dia adalah perpindahan dari zat yang encer ke yang pekat. Kemudian yang kedua ada osmosis dalam tubuh manusia. Nah, laju keluar molekul air yang keluar masuk sel ini harus tepat sama atau istilahnya adalah isotonik. Yang ketiga adalah tekanan pada zat cair mengalir. Jadi ini adalah penggunaan prinsip tekanan hidrostatis pada infus. Yang keempat ada tekanan dan aliran dalam tubuh. Nah, air ini akan mengalir dari tekanan yang lebih tinggi ke yang lebih rendah, atau dari aorta ke tekanan yang lebih rendah di dalam tubuh, di mana tekanan ini akan dipengaruhi oleh kekentalan atau viskositas dan diameter pembuluh darah. Berikutnya ada interaksi darah dengan paru-paru. Nah, pertukaran gas di paru-paru ini melalui dua proses. Yang pertama, membawa darah ke jaringan kapiler paru-paru atau perfusi. Kemudian yang kedua, membawa udara ke permukaan alveolus atau ventilasi. Nah, oksigen dan karbon dioksida ini akan dipindahkan ke dalam dan keluar darah melalui proses difusi. Berikutnya ada kerja jantung. Nah, pada setiap periode kedua, ventrikel jantung ini akan memompa darah dengan sama banyak. Kemudian, saat tekanan di kedua pompa jantung ini tidak sama, maka pada sistem pulmonal atau paru-paru ini akan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan sistemik atau tubuhnya. Berikutnya ada transportasi air dan garam mineral pada tumbuhan. Nah, air dan garam mineral dari tanah ini akan masuk ke epidermis akar dengan cara difusi dan osmosis. Nantinya, air dari akar ini dapat mencapai batang hingga daun karena adanya proses kapilaritas.
Oke, cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai tekanan pada zat dan penerapannya. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.